sebuah kampus di tengah kota metropolitan, seorang wanita, sebut saja Agil, sedang berlari mencari-cari Randy sahabatnya ke sekeliling kampus. Selang beberapa menit, akhirnya Agil menemukan Randy sahabatnya. Randy, kamu kemana aja sih? Aku cari-cari juga. Ih, Seru Agil dengan napas tersenggal-senggal. Randy hanya diam dan kemudian menghidupkan sebatang rokok miliknya. Woi Ren, aku lagi ngomong ya sama kamu. Tegas Agil mulai sedikit emosi. Namun Randy hanya tersenyum dan sesekali menghembuskan asap rokoknya ke udara. Agil pun menghela nafas. dasar aneh. Diajak ngomong malah diem aja. Yaudah, aku mau pulang aja. Seru Agil bergegas pergi meninggalkan sahabatnya yang saat itu masih tetap bersandar. Sesaat Agil melangkahkan kaki untuk bergegas pergi. Gua udah lama nunggu lo di sini. Seru Randy kepada Agil. Dan sontak Agil pun menghentikan langkah kakinya dan kemudian menoleh ke arah Randy. Ya kan kamu sendiri nggak ngasih kabar. Ngapain nunggu di sini? Kejelas banget sih. Jawab Agil. Ujar Randy menghampiri Agil dan berhenti sejenak tepat di hadapannya. Lo kan jadi temen gue udah lama. Masih gak tahu juga sifat gue. Dasar aneh. Lalu kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Randy, dasar manusia super aneh. Setelah Randy meninggalkan Agil, maka Agil pun hanya bisa terdiam dengan raut wajah kesal dan juga kecewa. Agil mulai melangkahkan kakinya. Kenapa? Kamu selalu seperti itu. Apakah kamu tidak merasakan perasaan yang sama? Seperti perasaanku kepadamu. Gumam Agil di dalam hati sambil terus berjalan. Dan di tempat yang berbeda, Randy pun bergegas pergi dengan sepeda motornya. Sepanjang jalan, Randy mulai terlena dengan sikapnya sendiri, ditemani dengan sebuah lagu, Masih Sayang. Randy terus melaju. Andai lo tahu perasaan gua saat ini, ujarnya. Singkat cerita, Randy pun sampai di rumahnya. Kemudian langsung menuju kamarnya. Randy membuka pintu kamar dan menutupnya, dan melangkah mengambil sebuah foto. Sambil memegang foto itu, Kenapa gua gak bisa terus terang di depan lu, Agil, tentang semua ini? Teriak Randy sambil melihat foto yang ternyata foto dia bersama Agil. Enggak, gua gak boleh begini. Gua harus telepon Agil buat ngomong
kalau gue sayang sama dia. Seru Randy sambil mengambil ponselnya dan mulai menghubungi Agil. Tak berapa lama, telepon Randy pun diangkat. Halo, ada apa lagi? Seru Agil. Randy hanya bisa terdiam. Halo, Ren, ada apa lagi? Telepon. Tanya Agil dengan nada yang mulai meninggi. Randy pun menghela napasnya. Gak ada apa-apa. Gue cuma mau minta maaf aja. Jawab Randy singkat dan langsung menutup teleponnya. Randy pun langsung melempar ponselnya. Gue gak bisa. Gue gak pernah bisa buat bilang semua ini. Teriak Randy dan berjalan menuju jendela kamarnya. Kemudian menyalakan sebatang rokok. Gue cuma gak mau nyakitin hati lu. Kalau sampai gue bilang gue sayang sama lu, Agil. Ucap Randy. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Agil pun hanya terdiam dan duduk di sebuah bangku taman sekitar kampus. Kenapa aku pun tidak bisa berkata apa-apa, baik saat bertemu ataupun di telepon? Ucap Agil berbicara seorang diri dengan kekecewaan dan menahan tangisnya. Hanya minta maaf saja kah? Tanya Agil kepada dirinya. Di saat Agil sedang terhanyut dalam kekecewaan terhadap Randy, datanglah salah seorang teman Randy, Siska, menghampiri Agil. Agil, gue heran ya ngelihat lu berdua tuh. Setiap kali ketemu pasti aja berantem. Seru Siska dengan nada mengejek. Asal lo tahu ya, Randy itu dari tadi nungguin lo di sini. Sambungnya. Agil hanya terdiam, tak menghiraukan perkataan Siska. Oke, terserah lo lah ya. Gue cuman mau bilang, kalau kalian memang temenan doang nih, gue kan ada kesempatan deketin Randy. Iya gak sih? Ucap Siska, kemudian bergegas pergi, meninggalkan Agil. Agil pun menghela nafas dan mulai bangun beranjak dari tempat duduknya. Terima kasih. Coba saja kalau kamu bisa menaklukkan keras dan dinginnya sikap Randy. Ucap Agil kepada Siska diiringi senyum kecil. Siska berhenti sejenak tanpa menoleh ke arah Agil. Oke, fine. Kita buktiin aja, lo atau gue yang dia pilih. Ujar Siska dan langsung pergi meninggalkannya. Singkat cerita, hari sudah malam. Agil pun tidak dapat memejamkan matanya. Dan terbayang perkataan Siska. Ngapain juga aku kebayangan terus sama perkataan orang itu sih? Ucap Agil kesal. Agil pun bangun dari tempat tidurnya dan beranjak berjalan menuju meja belajarnya. Ia pun menarik kursi dan duduk sambil sesekali melihat ke arah luar jendela yang dimana malam itu terlihat bintang-bintang begitu bersinar. Lama Agil terhanyut dalam lamunannya. Kenapa kamu begitu angkuh, Randy? Apakah kamu tidak ada sedikit pun perasaan terhadapku? Tanya Agil kepada dirinya sendiri.
sambil terus memandangi si langit malam di balik jendela kamarnya. Perlahan, Agil pun mengambil secarik kertas dan pena. Masih dalam pikiran yang terus berkecamuk antara Siska dan Randy. Lalu dia pun mulai menggoreskan penanya. Malam, janganlah engkau cepat berlalu, karena aku sedang memperhatikan dia yang juga memperhatikan dirimu. Lihatlah, dirinya yang juga tidak ingin kau berlalu, karena hanya dengan cara itu dia dapat mengobati rindu akan hangatnya pelukan melalui dinginnya dirimu. Bintang malam, tetaplah engkau berbicara, hiasi langit-langit sang malam, karena aku mengerti tentang hatinya yang sedang padam. Dia menanti satu bintang fajar yang telah lama terbenam. Sayu tatap matanya seakan berbisik bahwa dirinya sudah kehilangan sayap-sayapnya. Namun, dia enggan terusik, sehingga dia menjadi bintang dalam panggungnya. Aku terus memperhatikan bayang dirinya, meski dia menahan gejolak pertempuran hatinya. Topeng ketegaran terus menutupi rapuh jiwanya, walau terkadang dia tak kuasa menahannya. Wahai sang malam, gelap gulitakah relung hatinya, dan mohonkan kegelisahan daripadanya bahwa aku sangat mendambanya. Duhai tinta yang tertoreh, sampaikan sepercik celoteh melalui secarik kertas lusuh. Aku ingin bersamanya, menarik kisah dalam satu lembaran naskah.